Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Saya Muslihatun dan teman saya Yuli Rodia dengan dosen pengampu Bu Endah Tri Wahyuning Tias SEMA. Kami akan membahas mengenai bab konsep dasar akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing. Seorang akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah Indonesia dengan mata uang asing. Transaksi mata uang asing perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang didominasi, yang nilainya akan dilunasi dalam satu mata uang asing. Dan karena laporan keuangan dari semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam nilai rupiah disebut sebagai penjabaran atau translasi. Kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing setiap hari ditentukan oleh broker mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Untuk penentuan kurs, mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Dan juga faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah laporan posisi keuangan pembayaran, perubahan suku bunga, dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola. Selanjutnya yaitu kurs langsung dan kurs tidak langsung. Yang pertama, kurs langsung atau direct exchange rate adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Rasio dari kurs langsung dinyatakan sebagai berikut dengan LCU yaitu rupiah sebagai pengirang. DIR sama dengan nilai setara rupiah dibagi 1 LCU. Yang kedua, kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung atau indirect exchange rate adalah kebalikan dari kurs langsung. Dari sudut pandang entitas di Indonesia, kurs tidak langsung adalah IIR sama dengan 1 LCU dibagi nilai setara rupiah. Perubahan kurs mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Yang pertama, menguatnya rupiah dengan penurunan kurs langsung. Antara Januari 2011 sampai Maret 2011, kurs langsung turun dari 9.032 rupiah sama dengan 1 dolar menjadi 8.760 rupiah sama dengan 1 dolar. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh dolar. Dan untuk memperoleh 1 dolar diperlukan nilai rupiah sebesar 9.032 rupiah pada Januari 2011, tetapi berkurang menjadi 8.760 dolar pada Maret 2011. Menguatnya rupiah berarti lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Dan 1 rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Untuk yang kedua yaitu melemahnya rupiah dan peningkatan kurs langsung.
Antara April 2010 sampai Mei 2010, kurs langsung meningkat dari Rp9.027 sama dengan $1 menjadi Rp9.167 sama dengan $1. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh $1 Amerika Serikat. Pada April 2010, nilai relatif $1 adalah Rp9.027, tetapi pada Mei 2010, biaya untuk $1 meningkat menjadi Rp9.167. Ingat bahwa melemahnya rupiah itu berarti lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing, dan Rp1 memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Selanjutnya yaitu kurs spot dan kurs kini. Kurs spot adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang, sedangkan kurs kini didefinisikan secara sederhana sebagai kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas. Yang ketiga ada kurs forward, yaitu kurs yang digunakan untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Kurs forward pada suatu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs spot pada tanggal yang sama. Ekspektasi yang berbeda terhadap nilai kurs di masa depan menentukan tingkat kurs tersebut. Selisih antara kurs forward dan kurs spot pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing yaitu suatu aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas tersebut. Transaksi tersebut meliputi yang pertama, pembelian atau penjualan barang atau jasa yaitu impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Nah, selanjutnya ada contoh transaksi mata uang asing. Diasumsikan bahwa suatu perusahaan Indonesia memperoleh 5.000 euro dari bank pada tanggal 1 Januari untuk digunakan dalam pembelian barang di masa depan suatu perusahaan Jerman. Kurs langsung sebesar 14.200 sama dengan 1 euro, sehingga perusahaan membayar bank sebesar 71 juta untuk 5.000 euro. Sedangkan pada tanggal 1 Juli, kurs sebesar 14.100 menjadi setara dengan 1 euro. Pada tanggal 1 Januari, jika rupiah menguat, maka euro melemah. Dengan memiliki euro, selama euro tersebut melemah terhadap rupiah, maka perusahaan mengalami kerugian transaksi mata uang asing sebagai berikut. Nilai rupiah setara dengan 5 euro pada tanggal 1 Januari yaitu 71 juta. Sedangkan nilai rupiah setara dengan 5 euro pada tanggal 1 Juli yaitu 500 juta. Kerugian transaksi mata uang asing sebesar Rp500.000. Selanjutnya, transaksi ekspor impor dalam mata uang asing. Gambaran umum atas akuntansi yang diharuskan untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing secara kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal transaksi. Kedua, tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, tanggal penyelesaian. Nah, selanjutnya ada contoh transaksi pembelian dari luar negeri. Pada tanggal 1 Oktober
PT Induk Perusahaan Indonesia memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industri perusahaan Jepang sebesar 160 juta atau 2 juta yen. PT Induk menyusun laporan keuangan pada akhir tahun per 31 Desember. Penyelesaian utang dilakukan pada tanggal 1 April. Kurs spot langsung untuk dinilai setara rupiah dari 1 yen adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober, tanggal transaksi yaitu 80 kurs. 31 Desember, tanggal laporan posisi keuangan yaitu 90. Tanggal 1 April, tanggal penyelesaian yaitu 86. Nah, untuk figur 11.3 yaitu perbandingan jurnal pada perusahaan Indonesia untuk transaksi pembelian dari luar negeri dalam rupiah dengan unit mata uang asing dari slide sebelumnya sebagai berikut. Mengelola resiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing. Instrumen derivatif merupakan alat penting dalam mengelola risiko. Perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami risiko bisnis normal, tetapi juga mengalami risiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing. Oleh karena itu, perusahaan multinasional seringkali menggunakan instrumen derivatif. Instrumen keuangan adalah uang tunai, bukti kepemilikan atau kontrak yang membebankan pada suatu entitas atas kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau instrumen lainnya dan menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Derivatif sendiri adalah instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang nilainya berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Contoh dari derivatif adalah forward exchange contract, mata uang atau valuta asing yang nilainya diturunkan dari perubahan kurs mata uang asing selama masa kontrak. Perlu dicatat bahwa tidak semua instrumen keuangan adalah derivatif. Derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai derivatif dapat ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau mengurangi resiko. Derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan dicatat sesuai dengan PSAK 55 adalah sebagai berikut. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua, lindung nilai arus kas. Yang ketiga, lindung nilai dari investasi neto dalam operasi luar negeri.